Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran biologi kelas 10. Untuk pertemuan ini, saya akan membahas tentang metode ilmiah. Pada pertemuan ini, Ibu akan menjelaskan tentang metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Yaitu suatu cara untuk mendapatkan informasi atau fakta tentang berbagai fenomena alam. Nah, kriterianya yaitu pertama berdasarkan fakta, maksudnya fakta ya, bukan berdasarkan mimpi atau khayalan, maksudnya itu berdasarkan fakta. Yang kedua, bebas dari prasangka. Yang ketiga, menggunakan prinsip analisis. Jadi nanti hasil-hasilnya akan dianalisis. Yang keempat, menggunakan hipotesis. Hipotesis ini dugaan sementara. Untuk lebih jelasnya tentang hipotesis nanti pada penjelasan berikutnya. Yang kelima, menggunakan ukuran objektif. Maksudnya objektif ini tidak dipengaruhi oleh pihak luar. Nanti lebih jelasnya nanti. Yang keenam, menggunakan teknik kuantifikasi. Jadi ada ukurannya. Ya, sebagai contoh, kalau tinggi ya ukurannya misalnya meter. Ya, kalau volume itu mili atau liter. Selanjutnya, langkah-langkah metode ilmiah. Pertama, ada masalah ya. Baru diobservasi, pengamatan masalah. Yang ketiga, merumuskan masalah. Yang keempat, mengembangkan sumber-sumber alternatif. Ini maksudnya ya mencari ya literatur bisa dari buku-buku, internet atau narasumber ya, tanya sama ahlinya. Yang kelima, menyusun hipotesis. Nanti pada slide berikutnya Ibu jelaskan bagaimana cara membuat perumusan masalah, cara menyusun hipotesis. Selanjutnya, setelah mengajukan hipotesis, barulah diuji dengan eksperimen atau melakukan percobaan. Barulah setelah mengadakan percobaan, membuat kesimpulan atau teori. Merancang percobaan. Yang pertama, menyusun tujuan penelitian. Ya, sebagai contoh, ya, kalian akan mengadakan penelitian tentang pengaruh air terhadap perkecambahan biji kacang hijau. Jadi tujuannya yaitu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh air terhadap perkecambahan biji kacang hijau. Menyusun hipotesis yang akan diuji. Jadi kalimatnya, air berpengaruh terhadap perkecambahan biji kacang hijau. Selanjutnya, menentukan variabel atau faktor penentu. Maksudnya variabel ini ya, faktor-faktor yang akan mempengaruhi hasil penelitian ya, tergantung apa yang akan kita teliti ya. Seandainya kita akan meneliti tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman, jadi faktor-faktor apa saja yang akan berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman itu apa saja ya, misalnya suhu, air, cahaya, nutrisi, media tanam. Nah, itu kan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Itu faktor penentu. Nah, ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama itu variabel bebas atau manipulasi, yaitu variabel yang sengaja diubah-ubah oleh peneliti, atau variabel yang akan diuji pengaruhnya. Nah, kenapa diubah-ubah? Nah, maksudnya begini. Kalau kalian mau mengadakan penelitian pengaruh air,
Nah, berarti kan air yang akan diteliti pengaruhnya. Maka variabel bebasnya adalah air. Nah, apa yang diubah? Yang diubah itu yaitu volumenya. Volumenya ya. Nah, sebagai contoh ya, kamu akan mengadakan penelitian pengaruh air terhadap perkecambahan biji kacang hijau. Jadi kamu buat beberapa tempat, misalnya 3 tempat ya, pakai piring ke satu dikasih air misalnya 10 mili, piring yang kedua 20 mili, piring yang ketiga 30 mili. Nah, masing-masing piring tadi yang udah diisi biji kacang hijau ya, dikasih volume air yang berbeda. Itu maksudnya diubah-ubah. Atau bisa dikatakan bahwa variabel bebas itu adalah variabel yang diperlakukan bebas, diperlakukan berbeda. Ya tadi volume airnya dibeda-bedakan. Karena ingat, karena air yang akan diuji pengaruhnya, maksudnya kalau dikasih 10 mililiter, gimana pengaruhnya? Kalau dikasih 20, gimana pengaruhnya? Apakah lebih cepat? Apakah lebih lambat bila dibandingkan dengan yang hanya dikasih sedikit? Begitu seterusnya. Nah, kalau dikasih yang 30 bagaimana? Apakah hasilnya lebih bagus dari yang 20 atau yang 10? Nah, itu maksudnya ya. Jadi variabel bebas yaitu variabel sengaja yang diubah-ubah oleh peneliti atau variabel yang diperlakukan berbeda. Contohnya tadi volume airnya berbeda-beda. Atau variabel yang akan diuji pengaruhnya ya tadi, karena yang akan diuji airnya, makanya variabel bebasnya adalah air. Nah, selanjutnya variabel respon. Kalau variabel respon atau terikat, ini variabel yang berubah sebagai akibat pemanipulasian variabel bebas. Maksudnya yang tadi kan pengaruh air terhadap perkecambahan biji kacang hijau. Nah, sebagai akibat dari dikasih air tadi, responnya bagaimana perkecambahannya tadi? Maksudnya begitu ya. Jadi variabel bebasnya di contoh yang judul tadi itu perkecambahan biji kacang hijau. Selanjutnya variabel kontrol. Nah, variabel yang dapat mempengaruhi hasil percobaan tetapi dijaga agar tidak mempengaruhinya. Maksudnya gini ya, tadi kan udah ibu sebutkan variabel ya, atau faktor penentu, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ya. Di sini perkecambahan, contohnya perkecambahan itu apa saja? Kan bukan hanya air. Yang berpengaruh air, cahaya, suhu, media. Ya. Yang akan diteliti itu air. Nah, selain air itu menjadi variabel kontrol. Maksudnya variabel kontrol dikontrol, dikendalikan agar tidak mempengaruhi hasil. Nah, cara mengendalikannya gimana? Yaitu dengan cara diperlakukan sama. Misalnya ya, variabel kontrolnya kan tadi selain variabel bebas, berarti cahaya, suhu, media, dan lain-lain itu variabel kontrol. Berarti cahaya variabel kontrol, makanya dijaga agar tidak mempengaruhi hasil. Caranya gimana? Diperlakukan sama. Jadi piring yang tadi yang berisi biji kacang hijau diletakkan di tempat yang sama agar mendapatkan cahaya matahari yang sama. Kalau seandainya
piring satu ditaruh di samping jendela, piring kedua ditaruh di kolong meja, kan cahayanya berbeda. Jadi akan mempengaruhi hasil. Bisa jadi hasil itu pengaruh cahaya. Sementara kalian cahaya tidak diteliti pengaruhnya. Kalian hanya meneliti pengaruh airnya. Jadi cahaya tadi harus diperlakukan sama agar tidak mempengaruhi hasil. Jadi kalian hanya tahu pengaruh hasil dari pengaruh air tadi. Ya, oke. Nah, begitu pula suhu. Suhu kalian lagi tidak meneliti pengaruh suhu. Kalian hanya meneliti pengaruh air. Makanya suhu diperlakukan berbeda. Makanya yang piring tadi untuk naruh kacang hijau tadi diletakkan pada ruangan yang suhunya sama. Nah, begitu pula medianya. Kalau mau pakai kapas juga pakai kapas semua. Kalau mau pakai pasir semua. Harus diperlakukan sama. Kalau diperlakukan berbeda, itu bukan variabel kontrol, variabel bebas, variabel yang akan diuji pengaruhnya. Seandainya variabel medianya berbeda, misalnya yang piring satu pakai kapas, piring 2 pakai pasir, piring 3 pakai misalnya tanah hitam. Nah, nanti hasilnya berbeda. Berarti itu berarti itu karena pengaruh media. Sementara yang kamu teliti hanya pengaruh air. Maksudnya begitu. Variabel kontrol adalah variabel yang dijaga, dikendalikan dengan cara diperlakukan sama. Nah, selanjutnya ya, yang ini udah Ibu jelaskan tadi ya. Faktor-faktor mempengaruhi pertumbuhan yaitu ada cahaya, suhu, air, nutrisi, jenis tanah. Nah, jadi nanti kalian kalau mau adakan penelitian, mana yang akan kalian teliti? Cahaya, suhu, air, nutrisi, jenis tanah, atau yang lainnya. Ya, kalau seandainya kalian mau pilih yang diteliti suhu, berarti cahaya, air, nutrisi, tanah itu variabel kontrolnya. Kalau yang akan kalian teliti jenis tanahnya, berarti selain jenis tanah adalah variabel kontrol. Harus dilakukan sama, dikendalikan agar tidak mempengaruhi hasil. Untuk menentukan judul, tujuan, hipotesis, dan perumusan masalah, yang perlu kalian tahu dulu yaitu variabel-variabelnya. Ini judulnya nih ya, rumusnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel respon. F itu variabel ya. Nah, jadi kalau kalian udah tahu variabel bebasnya apa, variabel responnya apa, sangat mudah ya, sangat mudah. Sebagai contoh yang tadi Ibu contohkan yaitu judulnya pengaruh air terhadap pertumbuhan biji kacang hijau. Nah, variabel bebasnya di situ kan air. Jadi nanti di sini ya pengaruh air terhadap variabel responnya perkecambahan biji kacang hijau. Jadi tinggal nambahkan kalimat perkecambahan biji kacang hijau. Tujuan ini untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel respon. Tinggal masukin aja ini variabel responnya sama variabel bebasnya. Coba kamu perhatikan kalimat yang tujuan. Ini hanya ditambah kata-kata untuk mengetahui. Ya, ditambah judul. Di judul ini kan pengaruh variabel bebas terhadap variabel respon. Nah, yang di tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel respon. Kan sama kalimat yang di atas dengan yang judul ini. Nah, selanjutnya perumusan masalah. Ini kalimatnya bagaimanakah. Nah, ini judul
Ya, masukkan aja judul di sini. Jadi kalimatnya begini. Bagaimanakah pengaruh variabel bebas terhadap variabel respon? Tapi jangan lupa pakai tanda tanya. Ini berupa pertanyaan. Ya, kan gampang. Ya. Jadi nggak bertele-tele kalimatnya. Yang penting kalian udah tahu variabel bebasnya apa, variabel responnya apa. Sangat gampang sekali. Cuma sebentar buatnya. Terus bisa juga nih pakai kata apakah. Apakah variabel bebas berpengaruh terhadap variabel respon? Nah, atau apakah, nah pakai hipotesis juga nih ya. Kata-kata hipotesis di sini dicantumkan di sini, maksudnya apakah, nah ditambah kalimat yang ada pada hipotesis. Nih hipotesisnya nih. Nih, variabel bebas berpengaruh terhadap variabel respon. Nah, jadi perumusan masalah bisa dengan kata-kata nih, apakah. Nah, hipotesisnya apa? Masukkan aja di sini di sampingnya. Ya, kan sangat gampang nih. Ya, jadi tidak bertele-tele. Ya, ingat hipotesis itu jawaban sementara. Ya, tapi ingat perumusan masalah ada tanda tanya, kan merupakan pertanyaan. Hipotesis jawaban dari ini, dari perumusan masalah. Nah, untuk membuktikannya dengan percobaan. Ya, nah, jangan lupa nih ya, kalian harus tahu variabel bebasnya. Ingat, di antara ini variabel-variabel, tadi kan variabel kan ada variabel kontrol ya. Variabel kontrol tidak muncul di judul, di tujuan tidak muncul. Ingat ya, variabel kontrol tidak muncul pada judul, pada tujuan tidak muncul. Ingat, Ibu ingatkan lagi. Yang pertama kalian harus tahu yaitu variabel bebasnya dan variabel respon. Ya. Oke. Nah, sekarang Ibu contohkan. Oke, Ibu contohkan yang tadi, yang ini tadi, pengaruh air terhadap percambahan biji kacang hijau. Coba kamu perhatikan ini. Demikianlah materi pembelajaran metode ilmiah. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya.